Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, NIM 4314210021, kelas B Pendidikan Biologi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi tanaman, sel, dan jaringan tumbuhan. Yang pertama, sel tanaman. Semua organisme tersusun atas sel. Ingatlah bahwa sel tumbuhan memiliki struktur unik, termasuk vakuola pusat, plastida, dan dinding sel yang mengelilingi membran sel. Ciri-ciri umum ini ditemukan dalam 3 tipe dasar sel tumbuhan, yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang pertama, sel parenkim. Biasanya berbentuk kubus atau sel memanjang dengan vakuola sentral yang besar dan dinding sel yang tipis dan fleksibel. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian sel kolenkim. Dinding sel-sel kolenkim lebih tebal daripada sel parenkim. Dinding sel kolenkim juga bentuknya tidak beraturan. Dinding yang lebih tebal memberikan dukungan untuk tanaman. Gambar di samping merupakan gambar sel kolenkim. Kemudian sel sklerenkim memiliki dinding sel yang tebal, rata, dan kaku. Gambar di samping merupakan sel sklerenkim. Kemudian lanjut, sistem jaringan tumbuhan. Sel-sel yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu itu membentuk jaringan. Jaringan disusun ke dalam sistem pada tumbuhan, termasuk sistem dermal, sistem dasar, dan sistem vaskular. Sistem ini selanjutnya diatur ke dalam 3 organ tanaman utama, yaitu akar, batang, dan daun. Yang pertama, sistem jaringan kulit. Sistem jaringan dermal membentuk penutup luar tanaman. Lapisan luar yang terbuat dari sel parenkim, dinding epidermis luar sering ditutupi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang mencegah kehilangan air. Kemudian sistem jaringan dasar. Jaringan kulit mengelilingi sistem jaringan dasar yang terdiri dari ketiga jenis sel tumbuhan. Jaringan dasar berfungsi dalam penyimpanan metabolisme dan dukungan. Sel parenkim adalah jenis sel yang paling umum ditemukan di jaringan dasar. Kemudian sistem jaringan vaskular. Jaringan dasar mengelilingi sistem jaringan vaskular yang berfungsi dalam transportasi dan dukungan. Ingatlah bahwa istilah jaringan vaskular mengacu pada xilem dan floem. Jadi gambar di samping ini merupakan, gambar di atas ini merupakan sistem jaringan dasar, vaskular, dan dermal. Kemudian pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman terutama berasal dari daerah merisistem, di mana sel terus membelah. Sebagian besar tanaman tumbuh memanjang melalui merisistem apikal yang terletak di ujung batang dan akar. Tumbuhan memiliki 3 macam organ, yaitu akar, batang, dan daun. Yang pertama saya akan jelaskan di sini mengenai akar. Sistem akar tanaman mencakup struktur yang biasanya tumbuh di bawah tanah. Akar itu penting karena mereka menambatkan atau menanam di dalam tanah. Mereka juga menyerap dan mengangkut air dan nutrisi mineral. Penyimpanan air dan senyawa organik disediakan oleh akar. Kemudian jenis-jenis akar. Yang pertama, akar tunggang. Seperti pada gambar di samping, ketika benih bertunas, ia menghasilkan akar primer. Jika akar pertama ini menjadi akar terbesar, itu disebut dengan akar tunggang. Kemudian yang kedua, sistem akar serat. Di beberapa tanaman, akar primer tidak menjadi besar. Sebaliknya, banyak akar kecil berkembang dan bercabang untuk menghasilkan sistem akar berserat. Jadi, contoh di samping ini merupakan akar serat. Kemudian, yang ketiga, akar adventif, yaitu akar khusus yang tumbuh dari tempat yang tidak biasa seperti batang dan daun, disebut akar adventif. Kemudian, akar udara. Akar udara pada batang dan tanaman merambat lainnya memungkinkan mereka memanjat dinding dari pohon. Seperti gambar di samping, ini merupakan tanaman anggrek. Jadi akarnya itu berada pada batang atau tanaman.
Kemudian struktur akar. Struktur akar disesuaikan untuk beberapa fungsi. Perhatikan pada gambar ini bahwa ujung akar ditutupi oleh ujung akar pelindung yang menutupi merisistem aplikat. Tutup akar menghasilkan zat berlendir yang berfungsi seperti minyak pelumas, memungkinkan akar bergerak lebih mudah melalui tanah saat tumbuh. Kemudian rambut akar yang merupakan perpanjangan dari sel epidermis meningkatkan luas permukaan akar, dan dengan demikian meningkatkan kemampuan tanaman untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Rambut akan ditunjukkan pada gambar. Jadi gambar di samping ini terdapat rambut akar. Kemudian pertumbuhan primer pada akar. Akar bertambah panjang melalui pembelahan sel, pemanjangan, dan pematangan di merisistem apikal di ujung akar seperti pada gambar sebelumnya. Kemudian jaringan dermal matang untuk membentuk epidermis yang merupakan batas terluar dari akar. Jaringan dasar pada akar matang menjadi dua daerah khusus yang berbeda, korteks dan endodermis. Korteks terletak tepat di dalam epidermis seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Batas terdalam korteks adalah endodermis, juga ditunjukkan pada gambar. Kebanyakan dikotil dan gimnospermae, filum membentuk inti pusat akar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada tumbuhan monokotil, bagian tengah akar biasanya berisi inti sel parenkim, seperti pada gambar juga. Kemudian, lapisan terluar atau lapisan jaringan vaskular sentral disebut praesicle. Pada gambar di bawah menunjukkan bagaimana akar literal tumbuh melalui endodermis dan korteks akar induk, akhirnya muncul dari epidermis. Pertumbuhan sekunder pada akar. Pertumbuhan sekunder dimulai ketika praesicle dan sel-sel lain membentuk kambium vaskuler antara xilem primer dan phloem primer. Kemudian fungsi akar. Fungsi akar ini selain menambahkan tanaman di dalam tanah, akar memiliki dua fungsi utama, yakni mereka menyerap air dan berbagai mineral atau nutrisi mineral yang larut dalam air di dalam tanah. Beberapa akar juga menyimpan karbohidrat atau air. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu batang. Berbeda dengan akar yang terutama beradaptasi untuk penyerapan dan penahanan, batang biasanya disesuaikan untuk menopang daun ataupun ukuran dan bentuknya. Batang juga berfungsi dalam mengangkut bahan dan menyediakan penyimpanan. Kemudian lanjut ke jenis batang. Jadi dari gambar di bawah ini, bentuk batang yang terlihat di alam termasuk yang ditunjukkan pada gambar merupakan adaptasi terhadap lingkungan. Stroberi tumbuh di sepanjang permukaan tanah dan menghasilkan tanaman baru. Batang seperti umbi kentang putih yang dapat dimakan dimodifikasi untuk menyimpan energi sebagai pati. Kemudian ada gambar kaktus memiliki batang berdaging hijau yang menyimpan air dan melakukan semua fotosintesis tanaman. Kemudian struktur batang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, setiap daun melekat pada batang di lokasi yang disebut simpul tuang antara node disebut ruas. Pada titik perlekatan setiap daun, batang memiliki tunas lateral. Sebuah tunas mampu berkembang menjadi sistem tunas baru atau bagian atas tanah. Dari tanaman terdiri dari batang dan daun. Tunas mengandung merisistem apikal dan tertutup oleh daun khusus yang disebut sisik tunas. Ujung setiap batang biasanya memiliki tunas terminal. Kemudian, pertumbuhan primer pada batang. Gambar ini ada A dan B. Pertumbuhan primer pada batang menghasilkan jaringan kulit, tanah, dan pertumbuhan. Pada gambar A, pemapang batang monokotil menunjukkan ikatan pembuluh yang tersebar di seluruh jaringan dasar.
Pada gambar B, pada bunga matahari dikotil, jaringan vaskular muncul sebagai cincin tunggal ikatan antara korteks dan envulur. Perhatikan bahwa korteks terletak tepat di dalam epidermis seperti halnya di akar. Kemudian ada pertumbuhan sekunder di batang. Yang pertama, kayu terdiri dari xilem. Sekunder kayu yang berwarna gelap disebut kayu teras, dan kayu yang berwarna terang disebut kayu global. Kulit kayu adalah penutup pelindung luar tanaman berkayu. Kemudian pada gambar yang B, kita dapat melihat cincin tahunan yang dihasilkan oleh sel springwood dan sel summerwood secara bergantian. Air yang melimpah di musim semi membantu memperluas dinding sel-sel springwood. Kemudian fungsi batang. Jadi batang ini berfungsi dalam pengangkutan unsur hara dan air, penyimpanan nutrisi dan dukungan daun. Kemudian pada gambar di bawah, saat gula memasuki tabung saringan, air juga diangkut melalui osmosis. Dengan demikian, tekanan positif terbentuk di ujung sumber tabung. Ini adalah bagian tekanan dari hipotesis tekanan aliran di ujung wastafel tabung saringan. Proses ini dibalik. Gula secara aktif diangkut keluar air, meninggalkan tabung saringan. Dengan osmosis dan tekanan berkurang di bak cuci. Perbedaan tekanan menyebabkan air mengalir dari sumber ke tempat tenggelam. Air ini juga membawa zat larut bersamanya. Transportasi di floem dapat terjadi dalam arah yang berbeda pada waktu yang berbeda. Jadi pada gambar di bawah ini masih merupakan fungsi dari batang. Kemudian materi selanjutnya yaitu daun. Seperti akar dan batang, daun sangat bervariasi atau variabilitas. Ini merupakan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Kemudian jenis-jenis daun. Perhatikan pada gambar daun di bawah ini. Struktur colet adalah sulur daun dimodifikasi, ditemukan di banyak tanaman merambat seperti kacang polong dan labu. Ini membungkus benda-benda dan mendukung tanaman merambat. Pada beberapa spesies seperti anggur, sulur adalah batang khusus. Kemudian jenis daun yang kedua yaitu modifikasi daun yang tidak biasa terjadi pada tanaman karnivora seperti tanaman kantong semar. Pada tumbuhan karnivora, daun berfungsi sebagai perangkap makanan. Kemudian daun atau bagian daun sering dimodifikasi menjadi duri yang melindungi tanaman agar tidak dimakan oleh hewan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, karena duri kecil dan non-fotosintetik, mereka sangat mengurangi transpirasi pada spesies gurun seperti kaktus. Kemudian struktur daun. Daun ini bisa berbentuk bulat seperti tali, seperti jarum, atau berbentuk hati. Bagian yang lebar dan datar dari sebuah helai yang disebut bilah adalah tempat sebagian besar fotosintesis. Bilah biasanya melekat pada batang oleh tangkai daun yang mirip tangkai. Seperti contoh daun mapel yang ditunjukkan pada gambar adalah daun sederhana memiliki satu bilah. Kemudian pada daun majemuk seperti semanggi putih pada gambar B, helaian terbagi menjadi anak daun. Pada beberapa spesies lembaran itu sendiri dibagi hasilnya adalah daun majemuk ganda seperti daun yang ditunjukkan pada gambar C. Kemudian struktur daun. Masih dalam struktur daun. Jadi dalam struktur daun ini terdapat cuticula, epidermis atas, mesofil palasid, berkas pembuluh atau vena, mesofil spons, epidermis bawah, sel penjaga, dan stomata. Dilihat seperti gambar di samping. Kemudian fungsi daun. Daun ini memiliki fungsi utama yaitu fotosintesis di sebagian besar tanaman. Baiklah, sekian video pembahasan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.